Kembali teman-teman semua, di video kali ini saya bakal bahas lebih lanjut terkait dengan updatean di server Cina ya. Karena barusan tadi ada updatean baru 7 MB, saya mau lihat apakah ada triple S baru atau ada pembaruan bug kemarin ya terkait skin. Nah, dan nanti saya bakal bahas sedikit terkait hero-hero yang ada di Assassin ya. Karena kemarin banyak yang nanya kenapa tim Water kok bisa dialihkan ke Assassin? Kenapa tidak ke tim racun ya? Nanti saya bahas juga. Nah, untuk updatean kali ini, tadi barusan ada updatean teman-teman 7 MB, saya mau lihat lagi. Kemarin tuh kan ada bug ya di sini ya. Nah, ini Tobirama yang belum skin ya, yang warna hitam biasa. Coba kita lihat yang skinnya. Udah di fix apa belum? Kelewat nggak guys? Lewat ya kayaknya ya. Kayaknya tadi saya ngeliat juga. Nah ini dikit lagi. Nah ini kita lihat ya, 1, 2, 3. Nah, udah diperbaiki ya bugnya. Jadi skinnya udah fix seperti ini. Dan saya pribadi jujur kecewa sih. Karena nggak terlalu beda jauh ya. Karena nggak terlalu beda jauh, cuman beda warna. Kalau Madara, hmm, kalau Madara itu masih oke ya. Pasti kalian tahu lah skin aslinya Madara seperti apa. Nah ini untuk ininya ya, untuk skin yang pergantiannya atau skin keduanya. Ini bagus ya, keren gitu loh. Nggak cuman main di lapangan doang, dalam artian nggak pertempuran ya, nggak di lapangan pertempuran, tapi dia ada di festival juga. Nah ini nih vibes-nya masih vibes yang sama kayak sebelumnya, kayak main di pertempuran gitu. Jadi nggak ada istimewanya kalau menurut saya. Yang bagus banget tuh ya Pain ya. Pain itu skinnya beda banget ya dari awalnya. Apa namanya, ya Pain yang bugil tuh atau Pain yang gembel tiba-tiba jadi samurai ya, ini bagus banget. Sama Guy juga sama teman-teman, skinnya bagus. Ini Guy yang skin biasa ya, skin biasa. Untuk skin, kalau dia top 3 dari gacha, nah ini nih ya, keren parah ya kalau Guy ya. Nah itu sedikit uh, detan terbaru ya, jadi ada perbaikan dari bug itu. Nah untuk hero baru triple S biasa ya, bentar lagi buat penggantinya si siapa namanya, Hokage ketiga. Ini di angin nggak ada. Ini juga sama, ini masih 3 teman-teman, parah nih tim api ya. Tim air udah ada 4, ini baru belum ada juga baru ya, triple S listrik belum ada. Tanah juga ada 3 ya. Oke, berarti belum ada updatean untuk hero baru. Kayaknya tadi adalah updatean dari bug. Nah, yang mau saya bahas selanjutnya, oh ya, di global BTW udah ada rerun ya untuk Madara dan Pain. Jadi silahkan yang mau nabung bisa nabung, beli dulu scrollnya terus ditabung. Kalau mau langsung gacha ya. Tapi hati-hati ya, biasanya butuh 100 scroll kalau dalam satu periode. Cuma dapat 60 scroll, berarti kalian harus nabung 2 periode buat dapetin satu triple S special. Bintang 4 ya, karena butuh 120 shard. Nah, saya mau bahas lebih lanjut terkait ini ya, Assassin teman-teman. Jadi di air tuh memang diplotting untuk bermain Assassin ya. Kalau kalian lihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi, tim air tuh isinya adalah orang-orang yang memiliki senjata 7 senjata legenda lah ya, senjata legenda yang ada di Naruto. Contohnya nih, Hoshigaki Kisame ya, yaitu adalah Samehada. Kemudian Suigetsu dia pakai pedangnya Zabuza. Kemudian Zabuza juga ada di sini, teman-teman.
Zabuza, mana Zabuza? Nah, Zabuza pun ada di sini ya, pedang legendaris. Nah, kemudian ini saya lupa namanya siapa ya. Pokoknya bapak-bapak tua ini menjadi pondasi di tim Assassin ya. Sama kayak Nagato di tim Rinnegan, itu jadi pondasi. Nah, untuk tim Assassin atau tim 7 pendekar pedang kalau nggak salah ya, 7 pendekar pedang legendaris itu diketuai sama bapak tua ini. Karena apa? Karena dia punya pasif di bintang 5 itu menambahkan satu skill tambahan gitu ya untuk hero-hero yang ada di Assassin. Nah, akhirnya ada gebrakan dari Triple S Special, yaitu adalah si Tobirama yang bermain di Assassin juga teman-teman. Dan dia dicocok juga ya dengan tipe air. Tobirama juga kan mainnya tipe air ya. Makanya ini benar-benar bagus banget ya buat masuk ke sini. Ada nggak ya pendekar pedang tapi dia nggak masuk tim air gitu loh? Siapa ya? Kimimaru bukan lah. Kimimaru nggak ada pendekar pedang Kimimaru. Kayaknya nggak ada ya. Memang diplot ke air semua. Oh iya, by the way Hidan juga bisa masuk ya. Hidan tuh walaupun dia pedangnya bukan legendaris ya, tapi dia bisa jadi tim assassin teman-teman. Dia ada role assassin. Jadi mungkin yang agak menyelempang adalah Hidan ya. Hidan di api, tapi dia bagus juga masuk tim assassin. Buat bareng si apa namanya? Bapak-bapak tua tadi. Jadi nanti pakai Hidan, bapak-bapak tua, Hokage kedua gitu ya. Sama ada beberapa hero lagi yang potensial. Dan mungkin ini akan menjadi hero Triple S yang bentar lagi akan rilis teman-teman. Ini kemungkinan besarnya ya kalau dari saya. Ini adalah kandidat paling terkuat untuk Triple S selanjutnya. Yaitu apa? Yaitu di tim air juga. Yaitu adalah si... Walaupun tim airnya udah banyak ya. Tim air tuh udah banyak. Tapi dengan munculnya Tobirama ini makin memperkuat munculnya role baru ya. Selain Rinnegan dan juga tim KG. Atau Uchiha juga ya. Yaitu adalah Chojuru teman-teman. Tim air. Ya, Chojuru. Jadi Chojuru ini dia punya Samehada ya. Bukan. Jadi ini kalau masih pertemuan 5 KG itu masih pakai senjata yang Hikigara atau apa gitu yang dia tuh bisa memberikan tameng yang saat melawan Uchiha Sasuke pas pertemuan 5 KG teman-teman. Ini adalah salah satu pendekar pedang juga. Dan mungkin nanti ini ya jatuhnya ini adalah Triple S terbaru setelah Hokage ketiga ya, salah satu kandidat ya. Dan nanti masih ada satu lagi ya untuk yang pendekar pedang yang legendaris yang belum rilis yang kemungkinan overpower, yaitu adalah Kisame yang mode Kanhyu ya, yang sudah menyatu dengan Samehada. Jadi nanti mungkin itu bakal Triple S atau Triple S Special, saya nggak tahu. Yang jelas itu bakal masuk ke tim Assassin juga, dan ini bener-bener broken ya karena dilihat dari potensinya masih banyak banget hero-hero yang belum rilis. Kemudian satu lagi ya ada Darui ya teman-teman ya. Kalau nggak salah Darui itu Mega nggak ya? Yang pedang listrik tuh. Jadi Darui juga bisa masuk ya untuk tim Assassin. Dia juga support untuk tim air sama listrik ya. Terutama tim air karena Assassin ini ada di air. Jadi Darui bisa jadi support juga di tim Assassin. Karena dia naikin damage dari tim air. Gimana Darui ini saya punya nggak sih? Tim listrik dia tuh. Nah ini. Jadi Darwin ini juga punya, saya nggak tahu ini pedangnya legendaris apa enggak, tapi yang jelas dia bisa masuk tim Assassin. Gitu. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah worth it apa enggak kan? Pasti ujung-ujungnya adalah worth it apa enggak untuk orang-orang yang baru main atau yang sudah di pertengahan jalan. Jawabannya adalah
teman-teman sendiri yang tahu, teman-teman tipe orang yang sabar atau enggak. Kalau kalian tipe orang yang nggak sabar, ya udah jangan ngambil hero-hero yang role-nya spesifik. Karena ini munculnya bakal lama sekali gitu ya. Tapi apa sih poin penting dari kita bisa masuk rule spesifik ini? Jadi, kalau teman-teman main yang rule spesifik, misalkan teman-teman main Assassin, itu tidak akan pernah bosan. Sampai kapanpun tidak akan pernah bosan. Karena apa? Karena ada keinginan untuk menunggu bahwa hero-hero Assassin ini keluar di masa mendatang. Sama kayak tim Uchiha. Kalau teman-teman ngerasa Uchiha ini sangat lambat keluarnya, itu mungkin nanti bakal lama gitu loh. Tapi kita tuh selalu menunggu Uchiha datang. Ada Uchiha Obito mode six pad, Madara mode six pad, itu kan Uchiha semua ya. Jadi kita tuh terpacu untuk terus bermain game ini gitu loh. Sama halnya kayak Assassin ini. Jadi di game ini baru yang bisa saya temuin ada beberapa rule ya, ada 4 rule mungkin. Yang pertama adalah Rinnegan, adalah rule yang saya pakai untuk saat ini, dan seterusnya nanti saya bakal menantikan hero-hero Rinnegan. Yang kedua, itu ada Uchiha, yang kali ini adalah rule paling terkuat. Tapi saya nggak jamin ya untuk sekarang rule terkuat, karena Rinnegan kalau di posisi di Cina dan Vietnam tuh udah paling mentok lah. Dia itu jahat banget. Karena Madara itu counternya adalah joint attack sebenarnya. Jadi untuk immortalnya itu bisa dialihkan untuk lawannya joint attack. Kemudian yang ketiga adalah tim Kage. Tim Kage itu adalah Hokage-Hokage yang bisa disupport sama Onoki. Onoki itu menjadi support terkuat di tim Kage. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Ini yang sangat fatal banget. Beberapa orang tuh nggak ngerti gitu loh bagaimana sinkronisasi statistik dari pasif-pasif hero itu. Jadi saya masih memaklumi ya kalau teman-teman mungkin masih belum paham mengapa Onoki itu ada di level yang dewa gitu ya, ada di level yang menjadi pondasi di tim KG, karena dia itu bisa memberikan buff kahanan dan juga darah untuk tim KG gitu loh. Jadi tolong dicermati lebih lagi bagaimana support-support itu mendukung dari timnya gitu ya. Teman-teman pasti seringnya lebih bagus Guy gitu ya daripada Onoki. Damn, kalau menurut pandangan saya tuh tidak sama sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk tim KG kayak Hashirama dan juga eh, kemudian ada Kaze Kagegara dan juga Tsunade Miyaboku, ya Onoki sebaiknya itu wajib teman-teman. Kalau menurut saya ya sangat disayangkan kalau Onoki tidak masuk ke tim. Untuk Guy boleh masuk nggak? Boleh, karena dia punya statistik yang individualisme gede juga gitu. Boleh masuk, yang penting ada slotnya gitu kan, karena kan nggak semua diisi oleh tim KG semua ya, pasti ada satu hero itu yang bisa kita maksimalin atau kita ambil lah istilah. Tapi Onoki itu menjadi pondasi gitu di tim KG. Jadi jangan sampai salah persepsi. Kemudian ada tim Assassin. Tim Assassin kuat nggak? Kalau teman-teman ngelihatnya sekarang mungkin kakek-kakek tua ini nggak ada artinya ya. Tapi kalau kalian build sampai maksimum, itu juga GG gitu loh. Nggak ada kelemahan dari hero-hero yang ada di role-nya masing-masing gitu loh. Kayaknya teman-teman tuh masih belum pernah ngeliat aja gitu loh. Orang yang pakai tim full assassin gitu. Jadi belum tahu gimana sih potensi GG dari si kakek-kakek tua ini. Saya udah pernah ketemu satu kali sama server global, dia itu bermain tim assassin. Sampai saat ini masih belum GG. Masih belum GG. Kenapa? Karena potensinya belum keluar dan baru muncul sekarang ya, ada Tobirama dan mungkin nanti ada Chojuru dan Hoshikage Kisame. Gitu. Jadi intinya hero-hero itu berpeluang, tim-tim itu berpeluang untuk menduduki posisi tertinggi pada saat tertentu. Gitu. Terus apakah yang sekarang teman-teman build udah tim api, misalkan udah masuk tim api, apakah salah apa tidak? Tidak ya, tim api sekali lagi dia bakal bermain Ignite. Jadi kalau bisa, ini mah kalau bisa ya, kalau bisa. Ya bermain tim Ignite gitu, ada ekor 4 dan lain sebagainya. Nanti ada Son Goku keluar itu diambil gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah, kalian masuk tim api tapi ngambil Kabuto Yakushi gitu ya. Atau
ngambil guy gitu ya. Itu boleh-boleh aja tapi nggak sinkron kalau menurut saya gitu. Kalau mau maksimal timnya ambillah untuk yang support ke Ignite yang di tim api. Walaupun mungkin masih lama ya ada Son Goku dan lain sebagainya. Tapi bayangin teman-teman kalau teman-teman nggak nabung dari sekarang, pas Son Goku keluar, teman-teman tuh cuma bisa dapat bintang 4 ya. Jinchuriki ekor 4 itu penting banget buat di tim Ignite. Sama Hokage keempat juga, Hokage ketiga sorry, itu bagus banget di tim api buat ngasilin Ignite. Tapi yang jarang teman-teman ketahui itu taunya Hashirama GG, kemudian Kabuto Yakushi GG. Jadi eh, kombinasi yang seperti itu tuh jarang terlihat oleh teman-teman gitu. Mungkin tapi nggak apa-apa karena pilihan masing-masing ya, karena teman-teman juga mungkin yang udah terlanjur build dan gacha mungkin nggak akan setuju dengan apa yang saya ucapkan. Tapi itu fakta teman-teman. Saya mengucapkan fakta. Kalau dirasa teman-teman udah ngerasa gacha banyak atau invest banyak ke hero tersebut, ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai nanti ditinggalin, tapi teman-teman ngambil hero-hero baru dan hero-hero baru itu jatuhnya nggak terlalu kuat gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai melihat, wah Moka nih, Bang Moka nih punya Hidan. Hidannya nih kuat. Aku mau juga Hidan. Sementara dia timnya tim tanah gitu loh. Jadi nggak masuk gitu, nggak make sense gitu. Atau ngambil Nagato gitu ya. Nagato itu kuat baru ada di ketika dia bintang 6 dan punya tim Rinnegan gitu. Jadi untuk kasus YouTuber Vietnam itu aja banyak yang kecewa ya. Banyak yang kecewa ketika tahu tim Rinnegan se-overpower itu. Mereka tuh cak gitu loh kayak Painkiller kemudian Entin itu mereka ngambil hero-hero yang GG. Contohnya kayak Kabuto Yakushi, Hashirama, kemudian pokoknya teman-teman lihat lah YouTuber sekarang yang di Vietnam tuh udah pada males main karena ada satu YouTuber yang udah pernah saya tunjukin yang pakai tim Rinnegan. Dia tuh bisa fokus kepada satu rule. Itu yang keren. Jadi dia tuh tahu celahnya tuh di mana gitu ketika eh, apalagi nanti Six Pack Madara muncul, udah. Saya berani jamin mungkin orang-orang di YouTuber Vietnam tuh bakal lebih males lagi buat bermain karena se sebesar itu kesenjangan dari tim atau rule yang ada di game ini gitu. Untuk tim listrik juga punya kandidat yang sangat kuat ya sebenarnya ada di 3 RD Raikage. Jadi jangan jangan pesimis juga untuk yang bermain di tim elemen karena potensinya benar-benar banyak juga kalau main di tim elemen dan bisa paham gitu ya sama hero-heronya. Dan saya mau ngucapin beberapa saran lagi bahwa support di game ini nih bener-bener butuh banget, butuh banget. Jadi kalau teman-teman main tim listrik, Sasuke ini boleh dibawa nggak? Itu bagus banget, berarti pinter teman-teman. Kalau teman-teman main tim listrik bawa Sasuke S itu pinter gitu ya. Jadi tahu gitu pasif dan skill dari masing-masing hero yang punya potensi di sana gitu ya. Ketimbang teman-teman masuk tim listrik terus bawa guy itu menurut saya tidak bagus gitu ya. Menurut saya lebih baik ngambil Sasuke. Makanya saya malas juga buat membentuk tier list ya karena sekarang pandangan saya tuh udah ke arah yang benar-benar fokus gitu ya sama satu tim. Kalau mau masuk tim listrik, tier list tertinggi ya bukan Hidan dan juga bukan Guy, bukan Hashirama, tapi Sasuke S pun punya potensi yang lebih tinggi tier listnya daripada mereka. Gitu ya. Mungkin bagi teman-teman masih belum ngerti nih. Kok bisa Sasuke S lebih kuat daripada Guy dan juga Hidan? Ayolah kita sparring aja lah dari contoh sparring gitu misalkan battle. Ya itu nggak make sense karena statistiknya aja beda dan lain sebagainya dari tim-tim masing-masing. Tapi kalau CP-nya sama, kedudukannya tim listrik dan tim musuhnya itu sama antara tim Hidan dan kita itu masih bisa buat kalah tim Hidan gitu teman-teman. Makanya di tim saya sekarang tuh udah mulai tersingkirkan Hidan. Jadi Hidan tuh bukan jadi best of player dari tim saya walaupun Hidan tuh punya CP paling tinggi gitu ya. Sekarang best of player saya tuh adalah si
siapa namanya? Ini si Pain yang SS plus gitu ya, bukan Hidan lagi. Bahkan Hidan mau saya taruh di belakang kalau muncul Triple S spesial yang tipe Rinnegan sudah keluar. Yang terbaru ya, saya harapannya Six Pack Madara atau Six Pack Obito atau Obito yang buka topeng gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk di updatean kali ini, seperti itu, dan sedikit eh, masukan aja dari saya buat teman-teman. Tapi kalau memang dirasa masukannya berbeda sama cara pandang teman-teman, nggak masalah, karena setiap perbedaan itu punya nilainya masing-masing gitu ya. Jadi yang saya ucapkan sekarang pun belum tentu bisa make sense sama pemikiran teman-teman atau line up teman-teman. Jadi jangan dipaksakan juga gitu ya kalau menurut saya. Oke, mungkin gitu aja. Enjoy the game and playing together with our server global. Bye bye.